Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Titi Istiani channel. In this video, I still talk about genre text. Kalau kemarin kita sudah bahas recount text dan narrative text, bagi kalian yang ketinggalan, Ibu sudah tuliskan linknya di bawah. Silahkan dicari di channel ini. Ya, sebelum kita membahas tentang materi kali ini, I have some question for you. Have you ever make or operate something? Can you tell me how to do it? Of course, there are some steps that they have to do, right? That is why today we are going to learn about procedure text. Ya, dari kata procedure text, apa tuh? Prosedur, ya, jadi prosedur text. So, never think that it is a difficult material and it is so difficult to understand. Procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that give us instruction for doing something. Jadi di sini berisi tentang petunjuk, instruksi, perintah untuk melakukan sesuatu. Now, what is the purpose of the text? The purpose is to tell the reader how to make or do something. Jadi di sini membuat pembaca mengerti cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Okay, let me continue. Do you know the generic structure of procedure text? Bagian-bagian dari teks prosedur? Ya, the generic structure are goal or aim, the next material, and the last is step or method. Goal, aim, or title, what we are going to make. Ya, jadi di sini merupakan tujuan apa yang akan kita buat. Contohnya, how to make fried rice, how to make avocado juice. Material is the material or ingredient that we need in the process. Jadi di sini menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses untuk mencapai tujuan. Nah, jadi harus sesuai. Misalnya, kalau tadi tujuannya how to make fried rice. Materialnya apa? Tentu saja materialnya misalnya a spoon of vegetable oil. Nah, misalnya. Jadi ini ada kesinambungan antara tujuannya membuat fried rice, kemudian materialnya apa atau ingredientnya apa. Ada catatan di sini karena material itu adalah menunjukkan apa saja yang kita perlukan dalam mencapai tujuan. So it can be consist of equipment or tools. Jadi ini bisa berisi juga dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Misalnya spatula, pen, wax, dan lain sebagainya. Itu masuk ke material. Ya, catatan yang kedua, when you operate something, ya, ketika kalian membuat manual atau mengoperasikan sesuatu, in the second generic structure, you may not, ya, kalian tidak boleh menuliskan ingredient, but you have to write down material. But different when to make something. Dalam membuat resep berbeda lagi. Dalam resep we can use both of them. Kita bisa menggunakan kedua-duanya. We can use material and also ingredient. Got it? Okay. Next, the last is about step or method. The step to make something in the goal. Jadi di sini langkah-langkah untuk membuat sesuatu pada tujuan. Nah, ini lagi-lagi harus matching, ya, harus sepadan, harus menunjukkan misalnya how to make fried rice, materialnya a spoon of vegetable oil, kemudian di sini stepnya, langkahnya misalnya slice the garlic. Ya, di sini misalnya
ya, potong-potong bawangnya. Di sini antara goal, material, and step or method must be in connection. Jadi harus dalam suatu kesinambungan. Oke. With feature yang muncul pertama yaitu simple present tense. Oke. Next, selanjutnya, karena di sini tadi terdiri dari langkah-langkah, ya. Jadi pada step atau metodenya itu berisi langkah-langkah atau instruction. So in language feature will be appear imperative sentence. Apa tuh imperative sentence? Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. How to construct imperative sentence? Imperative sentence can be constructed by using the bare verb, ya, jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah dengan hal yang ingin diterangkan. Misalnya open the can, ya, stir the tea well, steam the dove. Misalnya di situ semua memberikan perintah-perintah kepada pembaca, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Oke, ini juga berhubungan dengan action verb, ya. Karena di situ tadi terdiri dari perintah-perintah, maka juga menggunakan action verb. Di sini hanya menunjukkan langkah-langkah dari kegiatan membuat atau mengoperasikan sesuatu. Jadi misalnya bake, stir, and the next is about temporal conjunction. Apa tuh temporal conjunction? Temporal conjunction itu adalah penghubung waktu. Misalnya ada first, next, after that, before, dan lain sebagainya. Okay, that's all it is about procedure tag. Well, now let me take a look at the example. Let me try to analyze the genre of the text. Here we go. How to make Indomie fried noodle. It's called the title. Selain disebut sebagai judul, ini juga bisa menjadi the goal of the text. Next, material, 1 pack of instant noodle, water. Tentu saja ini masuk ke material. Kemudian yang terakhir, prosedur. Ini menunjukkan langkah-langkah. So, it's called step or method. Okay, to know how well to understand about this material, as usual, I give you some exercises in Google Form. I have already written the link, just follow the link. Do it well. Okay, see you with other material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.